Raden Patah adalah sosok yang memiliki peran penting dalam perkembangan Kesultanan Demak pada abad ke-15. Sebagai raja pertama Kerajaan Demak, Raden Patah membawa Kerajaan Demak ke puncak kejayaannya. Meskipun Raden Patah adalah sosok berpengaruh dalam kerajaan Islam di Indonesia, dia memiliki jejak keturunan Tionghoa. Ibunya berasal dari keturunan Tionghoa dan adalah seorang putri dari dinasti Ming yang dikenal sebagai Xiu Banqi. Raden Patah lahir pada tahun 1455 di Palembang. Ayahnya adalah Brawijaya V yang merupakan raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Pada awal abad ke-14, Kaisar Yanlu dari dinasti Ming mengirim seorang putri sebagai tanda persahabatan kepada Raja Brawijaya V dari kerajaan Majapahit, dengan tujuan untuk memperkuat hubungan antara kedua negara tersebut. Xiu Banqi yang cantik dan cerdas menarik perhatian Raja Brawijaya V, namun kehadirannya menyebabkan kesulitan di istana karena Ratu Dwarawati, istri Raja Brawijaya V, merasa cemburu. Kecemburuan ini mendorong Raja Brawijaya V untuk mengusir putri tersebut dari istana, yang pada saat itu dalam keadaan hamil. Putri itu akhirnya dikirim kepada Adipati Palembang, Arya Damar. Setelah melahirkan Raden Patah, Xiu Banqi menikah dengan Arya Damar dan melahirkan seorang anak bernama Raden Kusen. Mereka tinggal di istana Adipati Palembang selama 2 dekade. Setelah itu, Raden Patah dan Raden Kusen memutuskan untuk kembali ke Majapahit. Raden Patah ditawari untuk menggantikan Arya Damar sebagai Adipati Palembang, namun Raden Patah menolak dan memilih untuk melarikan diri ke Pulau Jawa dengan Raden Kusen. Setibanya di Jawa, mereka berdua belajar di bawah bimbingan Sunan Ampel di Surabaya. Pada akhirnya Raden Kusen mengabdi pada Majapahit, sementara Raden Patah memutuskan untuk pindah ke Jawa Tengah dan mendirikan pesantren di daerah hutan Bintara yang diberi nama Pesantren Glagahwangi. Seiring berkembangnya pesantren dan agama Islam di sekitar Bintara, Raden Patah mengubah nama Glagahwangi menjadi Demak dengan ibu kota Bintara. Kemajuan Demak menimbulkan kekhawatiran bagi Brawijaya karena dia khawatir Raden Patah berencana memberontak. Oleh karena itu, Raden Kusen yang saat itu telah diangkat menjadi Adipati Terung diinstruksikan untuk membujuk Raden Patah. Raden Kusen menghadapinya di Majapahit. Brawijaya V terkesan dengan tindakan yang dilakukan oleh pendiri Kesultanan Demak ini. Akhirnya ia mengakui Raden Patah sebagai putranya. Raden Patah berencana menyerang Majapahit untuk menjadikannya kerajaan Islam. Namun, serangan ini dicegah oleh Sunan Ampel. Setelah wafatnya Sunan Ampel, Raden Patah memilih tetap melancarkan serangan terhadap Majapahit. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kesultanan Demak tumbuh dan berkembang pesat. Dia berhasil menaklukkan beberapa wilayah penting di Jawa, termasuk Majapahit yang saat itu sangat lemah. Pada tahun 1478, Raden Patah merebut ibu kota Majapahit, Trowulan, dan mengakhiri keberadaan kerajaan tersebut. Ini adalah titik penting dalam sejarah Indonesia karena mengakhiri dominasi Majapahit yang berlangsung selama berabad-abad. Selama pemerintahan Raden Patah di Kesultanan Demak, Masjid Demak dibangun dengan kontribusi aktif dari para wali. Sebagai raja pendiri Kesultanan Demak, Raden Patah berhasil menaklukkan kerajaan Majapahit dan membawa semua perlengkapan upacara dan pusaka kerajaan ke Demak. Raden Patah meninggal pada tahun 1518 setelah memerintah selama puluhan tahun. Meskipun sudah tiada, warisannya tetap hidup melalui dinasti Demak dan perkembangan Islam di Jawa. Setelah kematiannya, putra Raden Patah bernama Pati Unus melanjutkan perjuangan ayahnya dalam memperluas wilayah dan pengaruh Kesultanan Demak. Pati Unus dikenal sebagai Pangeran Sabrang Lor. Kesultanan Demak kemudian menjadi basis penyebaran Islam di Indonesia. Dinasti Demak melahirkan sejumlah penguasa berpengaruh dan warisannya masih terasa dalam budaya Jawa dan ajaran agama Islam yang menjadi bagian kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini.
Kematian Raden Patah bukanlah akhir dari cerita, tetapi awal dari sebuah legenda yang terus berkembang hingga kini. Keberadaannya yang kuat dalam mengokohkan Islam di Jawa dan warisannya dalam membentuk karakter Nusantara menjadikannya salah satu tokoh yang tidak terlupakan dalam sejarah Indonesia.